Minggu terakhir di akhir bulan Oktober dan kita sepertinya masih dihantui oleh geopolitik, tapi ada beberapa hal yang justru tidak terbukti. Dan ini adalah kondisi di mana yang persis pengulangan minggu lalu. Tapi kita akan lihat apa saja yang menjadi faktor penggerak market, terutama sepanjang minggu ini. Ya, kita masuk di sini market mover. Yang ada adalah terkait dengan power effect kemarin, terkait dengan pembicaraan suku bunga dan juga kemungkinan pertahanan ataupun suku bunga di bulan November akan dipertahankan. Kemudian juga dari beberapa hal yang disampaikan oleh para pejabat Fed juga mengarah kepada hal yang sama. Jadi poin utamanya adalah suku bunga bulan November kemungkinan besar tidak akan dinaikkan, tapi terbuka peluang tetap untuk dinaikkan di akhir 2023, yaitu di bulan Desember. Nah, hanya saja penekanannya adalah terkait dengan semua ini masih tetap bergantung kepada data. Lalu kemudian market mover yang kedua adalah tetap dengan kondisi geopolitik yang belum ada kepastian. Kapan selesai dan sampai saat ini pun kelihatannya juga baik kedua belah pihak dari Israel ataupun Hamas masih sepertinya menggantungkan kondisi geopolitik tersebut. Bahkan meluas kepada Lebanon. Dari satu sisi ini adalah negara yang berbatasan langsung dengan Israel. Ya, kita lihat di sini geopolitik sampai saat ini tidak terjadi serangan darat, bahkan Israel sepertinya diultimatum oleh Amerika untuk menahan diri terlebih dulu. Dan hal tersebut dikarenakan ada potensi mereka masih harus memberikan kesempatan dari sisi kemanusiaan. Dan itulah yang dilihat oleh market sehingga akhirnya safe haven kecenderungannya melemah. Satu sisi teman-teman, balik lagi, kondisi geopolitik yang reda, kita akan melihat dari sisi data ekonomi dan bahkan dari pernyataan-pernyataan pejabat Fed, seharusnya memang dolar akan terkoreksi. Jadi secara garis besarnya, kalaupun tanpa geopolitik yang berhembus, maka kita akan mendapatkan katakanlah dorongan yang cukup positif, terutama untuk pasar saham dan juga komoditi emas terkait dengan kebijakan moneter dari Fed di bulan November. Nah, sementara itu, kalau kita bicara tentang tidak ada serangan, tapi masalahnya adalah serangan dari udara tetap berlanjut. Dan ternyata kelompok Hizbullah melakukan serangan melalui Lebanon yang langsung berbatasan dengan Israel. Nah, di satu sisi, rudal-rudal yang diluncurkan oleh Israel pun ternyata terus-terusan diluncurkan. Dan kali ini kurang lebih ditujukan kepada bandara internasional Damaskus ataupun Aleppo. Jadi sebetulnya 50-50. Ada pihak yang belum menyelesaikan kondisi geopolitik tersebut dan bahkan Israel sepertinya tidak ingin berlarut-larut, tapi mereka juga menunjukkan diri bahwa mereka ingin mempertahankan diri. Jadi kemungkinan posisi inilah yang masih akan menggantung sampai akhir pekan, tapi untuk sementara ini saya kembali kepada posisi ekonomi. Jadi kalau tanpa geopolitik kita akan fokus dengan data ekonomi dan fokus minggu ini saya langsung tertuju di hari Kamis. Di situ ada beberapa jadwal, terutama terkait dengan kebijakan moneter dari ECB. Ya, suku bunga diperkirakan akan dipertahankan 4,5%, dan bahkan market untuk kali ini ingin mengetahui lebih lanjut apakah memang ECB ada rencana untuk menaikkan di akhir tahun. Kalaupun misalkan katakanlah pertemuan minggu ini dipertahankan 4,5%, maka ekspektasi mereka ini adalah menjadi sinyal apakah ECB sudah tuntas dengan siklus kenaikan suku bunga atau belum. Karena seperti kita tahu bersama, baik Inggris ataupun Uni Eropa, sebetulnya kondisi inflasinya masih sangat jauh dari target 2% mereka. Berbeda dengan Federal Reserve yang berada di 3,7%, cukup dekat dengan 2% target mereka. Tapi kondisi tersebut juga tidak memberikan gambaran yang secara spesifik. Jadi kita masih harus tetap menunggu, termasuk dari pernyataan Christine Lagarde di kurang lebih malam hari. Nah, posisi ini juga yang akan memberikan gambaran apakah euro bisa menguat terhadap US dollar. Kalau memang ternyata katakanlah Presiden ECB Christine Lagarde memberikan isyarat mereka bisa tetap melanjutkan kenaikan suku bunga, maka kemungkinan euro akan rebound dan bahkan mungkin minggu ini katakanlah mungkin ditutup dengan rally. Itu pun catatan tidak ada geopolitik. Nah, satu sisi apa yang terjadi dengan secara teknisnya nanti kita akan bahas secara terpisah, tapi yang tak kalah menarik adalah minggu ini pun kita akan berurusan dengan data inflasi PCE di hari Jumat, tapi sebelum itu di hari Kamis adalah data GDP. Jadi, kalau kita bicara tentang data ekonomi, inilah data yang akan menggerakkan market atau sentimen market sepanjang minggu ini. Perhatikan saja data tingkat pengangguran Inggris yang seharusnya minggu lalu dirilis tapi ditunda dan baru akan dirilis minggu ini. Kurang lebih di hari Selasa, kemudian ada data GDP Amerika di hari Kamis, lalu kemudian inflasi PCE di hari Jumat. Kemudian juga kita lihat di situ adalah laporan keuangan ataupun laporan kebijakan moneter dari ECB di hari Kamis.
juga disertai dengan press conference tentunya. Nah, yang tak kalah penting, sepanjang minggu ini mohon perhatikan dari perkembangan China. Karena kita bicara tentang restrukturisasi utang dari Country Garden. Ya, kalau misalkan terjadi carut-marut kembali dan bahkan tidak disepakati oleh para pemilik obligasi, maka kemungkinan kita akan lihat Hang Seng kembali turun, teman-teman. Jadi waspada dengan posisi itu, karena minggu lalu jelas-jelas mereka menolak atau bahkan melaporkan tidak mendapatkan bayaran. Padahal kupon sudah tenggang waktu. Jadi kita akan lihat di sini, posisinya Cina pun akan mengurus perhatian pasar ekuitas global, bukan hanya kondisi geopolitik. Dan kemungkinan hal tersebut berarti menandakan bahwa pasar saham di minggu ini kecenderungannya adalah red flag. Bahkan terkait dengan laporan earnings dari perusahaan-perusahaan besar seperti Google ataupun bahkan Microsoft. Jadi kita akan lihat di sini outlook yang paling suram untuk pasar saham, kemudian outlook yang suram juga kemungkinan untuk pasar keuangan karena kita masih tetap dihantui oleh geopolitik. Kita belum melihat ada potensi permintaan dari safe haven, tapi yang jelas sampai saat ini jangan terburu-buru, jangan juga terlalu serakah. Tapi yang jelas kemungkinan perkiraan saya, efek akhir bulan yang biasanya kita akan dapatkan di tanggal 30 ataupun 31, kemungkinan akan maju lebih cepat karena di tanggal 31 kita akan mendengarkan laporan dari Fed yang akan melakukan pertemuan 2 hari, 31 Oktober dan juga 1 November. Nah, so far, sampai detik ini, dengan periode tenang dari Fed, tidak ada pernyataan dari Fed sepanjang minggu ini, maka kemungkinan kita akan melihatnya dari pergerakan yang lebih kepada sisi teknikal dan juga faktor fundamental. Tapi satu sisi, data GDP Amerika ataupun inflasi PCE diharapkan tidak mengubah skema ataupun harapan terkait suku bunga di bulan November yang dipastikan akan unchanged.